Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku semuanya. Semoga di pagi yang menu ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah anakku semuanya kita awali pembelajaran ini dan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anakku semuanya. Kemarin kita sudah belajar tentang membaca surat At-Tin dan untuk sekarang mari kita belajar tentang memahami pesan pokok surat At-Tin. Tujuan pembelajaran hari ini nantinya itu kita bisa menjelaskan pesan-pesan pokok surat At-Tin dan baik. Dan yang kedua nantinya itu kita bisa membuat paparan tentang pesan-pesan pokok surat At-Tin dengan baik. Anakku semuanya, tahukah kalian apa arti At-Tin itu? Surat At-Tin adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Terdiri atas 8 ayat. Surat ini termasuk surat Makkiyah atau surat yang diturunkan ketika Rasulullah SAW berada di periode Mekah atau sebelum hijrah ke Madinah. Para ulama menamai surah ini dengan At-Tin atau Wat-Tin. Nama Atin terambil dari kata pada ayat pertama surat ini, yaitu Atin, artinya buah tin. Langsung saja penjelasan surat Atin ayat 1 sampai ayat 3. Ini mengenai isi pokok kandungan surat Atin ayat 1 sampai 3. Bahwa buah tin dan zaitun banyak tumbuh di Syam, yaitu sekarang negara Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon, dan Baitul Maqdis, Yerusalem, Palestina, tempat para nabi diutus, yaitu diantaranya Nabi Isa alaihissalam. Gunung Saina di Mesir adalah tempat Nabi Musa alaihissalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Makkah adalah tempat kelahiran dan pengutusan Nabi Muhammad SAW. Ketiga nabi ini memiliki misi yang sama, yaitu mengajak manusia menuju tauhid atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya penjelasan surat At-Tin ayat keempat adalah Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanat kepada manusia sebagai pemimpin di bumi. Manusia sebagai pemimpin bertugas untuk melestarikan bumi. Tuananku semuanya, mengenai surat At-Tin ayat keempat. Mengenai pesan pokok surat At-Tin ayat kelima adalah bila manusia durhaka kepada Allah dan tidak menaati utusannya, maka akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu ke neraka. Tubuh sempurna yang dilengkapi akal, namun durhaka tidak akan menyelamatkan manusia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kandungan ayat yang keenam adalah orang-orang yang benar-benar beriman dan mengerjakan kebaikan akan dibalas dengan pahala yang tidak ada putus-putusnya dan diselamatkan dari api neraka. Kemudian ayat yang ketujuh adalah Allah menciptakanmu dan bentuk yang sempurna melewati berbagai tahap dari bayi, anak, kemudian akan menjadi remaja, dewasa, tua, hingga meninggal. Itu merupakan bukti yang paling jelas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dia Maha Kuasa untuk membangkitkanmu dari kematian. Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan, yaitu hari kiamat, setelah adanya keterangan yang gamblang itu? Ayat ke-8 di sini yaitu tentang jangan kau kira Allah menciptakan manusia secara sia-sia. Allah telah menurunkan aturan syariat. Dia akan memberi putusan dan adil, yaitu memberi pahala kepada orang yang taat dan menghukum orang yang bersalah.
Itu anak-anakku semuanya pesan pokok dari surat At-Tin ayat 1 sampai ayat ke-8. Itu saja anak-anakku semuanya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat di dunia maupun akhirat. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.